Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tito Satrio. Hari ini saya akan membahas mengenai perkembangan paham-paham besar yang ada di dunia, termasuk di dalamnya demokrasi, kemudian ada lagi liberalisme, sosialisme, nasionalisme, dan yang terakhir pan-islamisme. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum menjelaskan mengenai paham-paham tersebut, ada baiknya kita mendefinisikan terlebih dahulu apa itu arti paham. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, paham berarti pendapat, pikiran, atau pandangan. Dalam hal ini, paham dapat diartikan sebagai ideologi. Paham yang pertama yang akan kita bahas yaitu paham demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang artinya pemerintahan. Demokrasi dapat diartikan pemerintahan rakyat, yang mengandung maksud pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pendapat ini dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Seiring perkembangan zaman, sistem demokrasi langsung tidak lagi efektif diterapkan dalam pemerintahan. Dalam buku Spirits of the Laws, Montesquieu menjelaskan bahwa untuk mempertahankan negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan dalam 3 lembaga, yaitu lembaga legislatif yang membuat undang-undang, lembaga eksekutif melaksanakan undang-undang, dan lembaga yudikatif mengadili pelanggaran undang-undang. Nah, teman-teman, Amerika Serikat merupakan negara pertama yang menerapkan sistem demokrasi tidak langsung. Dalam perkembangannya, demokrasi menyebar ke seluruh Eropa, Asia, dan Afrika. Perkembangan paham demokrasi menyebabkan munculnya gerakan nasionalisme yang menentang penjajahan untuk memperoleh kemerdekaan. Saat ini, sebagian besar negara di dunia menganut sistem demokrasi. Indonesia menganut sistem demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Adapun demokrasi tidak langsung ditunjukkan dengan adanya lembaga eksekutif atau presiden, wapres, dan menteri, legislatif, DPR, dan yang terakhir yudikatif diwakili oleh MA, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan yang terakhir Komisi Yudisial. Halo, sekarang giliran aku yang akan jelasin mengenai paham yang kedua. Paham atau ideologi yang kedua adalah liberalisme. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki hak kebebasan. Akan tetapi, terkadang hak ini tidak dapat dinikmati sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, muncul tuntutan adanya pemenuhan hak kebebasan tersebut. Tuntutan inilah yang mendorong berkembangnya liberalisme. Liberalisme pertama kali berkembang di Inggris pada tahun 1215. Pada saat itu, Raja John menempatkan kedudukannya di atas hukum. Tindakan ini mendorong para bangsawan atau baron, biarawan, dan pedagang kaya bersatu menentang Raja John. Mereka menyusun sebuah piagam yang disebut Magna Carta atau Piagam Agung. Piagam ini memuat banyak hal penting, termasuk wewenang dan kekuasaan para sheriff atau petugas pajak, serta berbagai hak individu bagi orang yang merdeka. Berdasarkan Magna Carta, raja tidak diizinkan memungut pajak tanpa persetujuan Majelis Agung para bangsawan. Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip dalam Magna Carta diterapkan untuk seluruh rakyat Inggris. Pada tahun 1688, Parlemen Inggris menyetujui sebuah undang-undang yang disebut Bill of Rights. Undang-undang ini berisi tentang hak asasi. Undang-undang ini memuat penghapusan beberapa kekuasaan raja dan jaminan hak-hak dasar dan kebebasan masyarakat Inggris. Pada abad ke-18, liberalisme berkembang di Perancis. Paham ini dikobarkan oleh kaum borjuis sebagai reaksi atas ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Perancis menjelang Revolusi Perancis sekitar tahun 1789 hingga 1799. Saat Napoleon Bonaparte berkuasa, liberalisme disebarluaskan ke berbagai negara melalui semboyan liberté, égalité, dan fraternité.